keluarganya itu bukanlah cucu Nabi. Coba perwakilan saja datangi Mekah sana, kemudian teriak-teriak di depan Ka'bah kalau berani. Jangan di Indonesia sini. Kalau mau teriak-teriak di dekat Ka'bah sana, di dekat makam Nabi sana teriak-teriak. Agar orang sana juga tahu. Nggak usah teriak-teriak di sini, mengkafir-kafirkan sesama muslim, kemudian orang yang tidak percaya katanya sholatnya tidak sah. Ini sangat menyakitkan bagi umat muslim. Ajaran mana? Ajaran dari mana seperti itu? Nggak ada. Coba datang saja ke Mekah sana, kemudian di depan Ka'bah teriaklah yang sekencang-kencangnya agar seluruh jamaah di situ mendengarnya. Bahkan kami akan menyambut kepulangannya dengan sukacita bahwa benar mereka itu adalah cucu Nabi. Dan saya atas nama Paku Bumi mau mengasih ongkos yang berani itu. Siap. Pokoknya teriak di Ka'bah itu saya cucu Nabi. Bila perlu berangkat Pak. Di ongkosin tuh gratis, ayo, Nah, siap. Gratis. Yo, tantangan Kiai Paku Bumi. Ya, itu buat para Habib. Jangankan teriak begitu. TSD-an aja kalau mereka kabur kok. Yang ngaku cucu Nabi tes DNA. Kamandano narasi dengan adanya rambut. Para mukibin juga nih biar sadar ya, jangan jadi pengkhianat. Mencintai orang, menyayangi orang itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Bukan hanya menyayangi habaib, bukan hanya menyayangi ulama, tetapi lebih utamanya menyayangi seluruh umat manusia. Itu ajaran Nabi. Walaupun kafir sekalipun tidak boleh dikatakan lu kafir di depan mukanya. Itu menyakitkan. Itu nggak boleh. Rasulullah itu diutus bukan untuk mengislamkan seluruh jagat, tetapi untuk memperbaiki akhlak. Kalau hari ini akhlak Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad SAW, begitu mulianya akhlaknya. Hari ini ada orang yang segala sesuatunya marah, segala sesuatunya ngamuk, ngaku cucu Nabi. Kita bertanya nggak dalam hati, bener nggak dia cucu Nabi? Kok ngomongnya begitu? Iya kan? Di mana Arab Saudi tetap Arab Saudi mengakuinya. Bahkan jangan pernah hinakan Yaman karena Ba'alawi juga bukan Yaman asli, teman-teman. Jangan. Pemerintah Yaman di sana tidak ingin dikait-kaitkan polemik itu dengan dikatakan bahwa Yaman itu Ba'alawi dan Ba'alawi Yaman. Tidak. Pemerintah Yaman mengatakan jangan pernah kait-kaitkan Ba'alawi dengan Yaman dan Yaman dengan Ba'alawi. Sesungguhnya mereka adalah pendatang juga di negeri Ba'alawi, di negeri Yaman. Karena mereka adalah pendatang, bukan suku asli. Ketika ditanya dari kabilah mana, dari suku mana, kan jelas Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim, sukunya suku Quraisy. Kalau Ba'alawi dari suku mana di Yaman, karena tidak diakui di situ dari suku mana, itu adalah pendatang. Jadi mohon maaf, kita tidak menjustis Yaman, tidak menjustis Ba'alawi, tetapi jangan pernah hinakan Yaman juga. Nggak boleh teman-teman di bawah semuanya. Walaupun tidak setuju dengan Ba'alawi, jangan pernah hina-hina Yaman. Apalagi hina-hina Saudi, hina-hina Arab. Jangan. Karena Al-Quran berhuruf Arab, berbahasa Arab, Nabi juga hidup di Arab, dan dimakamkan di tanah Arab. Jadi kalau yang ngaku-ngaku Arab, kemudian terbukti bukan Arab, jadi mereka sebenarnya siapa, teman-teman? Coba cek DNA-nya. Jadi masalahnya akan terjawab. Mereka ngaku dari Yaman itu, dari Tarim, Hadramaut. Kalau mereka ngaku dari Yaman, tolong tunjukkan paspornya. Tolong tunjukkan akte lahir Yamannya. Jangan cuma ngaku-ngaku, tidak bisa membuktikan bahwa dia itu orang Yaman. Kalau keturunan, ya keturunan biasa saja. Tetapi kalau kita tidak suka dengan Habib,
terus kita caci maki Yaman, ya tidak fair juga karena Yaman tidak pernah mengakui Ba'alawi itu suku mereka karena mereka mengakui mereka adalah pendatang juga di Yaman. Saya usul nih Kita ingin tahu sebenarnya saya ada di sini ini paham sejarah. Kamandano. Saya ada di sini, saya tanya, silakan jelaskan Saya mau bawa dari usul dulu mana sedikit, asal Kamandano. muasal klan Ba'alawi ini. Silakan, saya ada di sini, saya Al-Katiri dari Arab Saudi langsung. Silakan Kamandano. saya Al-Katiri. Ya Kamandano, saya mau ini apa usul sedikit. Jangan lagi manggil mereka Habib atau Habaib. Enggak pantas mereka panggil Habib atau Habaib, enggak pantas. Jangan panggil mereka Habib atau Habaib. Bapak atau bapak atau abang gitu. Ya, panggil nama aja. Panggil imigran aja. Enggak pantas mereka dipanggil Habib atau Habib. Bapak Rizik gitu loh, Abang Bahar gitu loh. Usul aja nih Bang Kamandano. Saya ada di sini, monitor saya. Halo, saya ada di sini. Oh, mungkin beliau belum monitor ya. Lagi kerja kayaknya. Kalau di sana kan jam 8:30. Ya, ini saya ada di sini tahu sejarahnya dari mana mereka kemudian datang ke Hadramaut itu. Yaman Selatan. Yaman Selatan negeri yang mohon maaf dulu itu diklaim negeri pernah memiliki sejarah komunis di sana. Jadi banyak sejarah yang saya ada di sini tahu, kita belajar bersama-sama dari komal ke komal, tetapi di situ tidak untuk menjustis ya. Jangan pernah hinakan mereka juga karena mereka sudah menjadi muslim juga walaupun itu sejarahnya agak ruwet. Tetapi ketika mereka ngaku cucu Nabi, mereka wajib hukumnya untuk membuktikan akhlak mereka jauh lebih baik. Pemahaman agama mereka harusnya lebih baik, bukan malah caci maki dan hujat-hujatan. Kita hentikan caci maki dan hujatan, tetapi harus segera mereka membuktikan bahwa mereka siapa sebenarnya. Jadi ini tidak liar. Nah, teman-teman, ini sudah hampir 1.800 mata memandang nih. Saya harap teman-teman yang di bawah follow semua akun yang di atas Komal ini agar semua informasi, pemahaman, pengetahuan tentang kebersamaan, tentang persatuan Indonesia itu yuk kita bersama-sama bicara dari hati ke hati. Jangan pernah kita itu membiarkan perusakan sejarah kita, perusakan akidah kita, penyesatan pemahaman, jangan pernah. Ya. Kalaupun kita itu muslim, ya jadilah muslim yang baik, tidak jadi caci maki, tidak jadi menghibah, tidak juga nantinya jadi pemecah belah. Karena tujuan kami di Komal-Komal itu justru ingin bertanya mana buktinya, itu sesederhana itu saja. Iya, tapi gini, satu lagi mungkin saya tekankan, saya tanya sama Kamandano ini, masalah ini selesai tidak masalah nasab palsu ini? Selesai. Kalau menurut saya, kalau begini Bang, ya. Salah satu cara selesainya pemerintah turun tangan mengambil alih dan membuktikan bahwa mereka benar atau tidak. Yang kedua, cara ekstrim nih. Mereka mengatakan bahwa mereka cucu Nabi, otomatis punya saudara dong di Arab Saudi sana. Ya. Tinggal teriak-teriak saja, pegang toa kayak apa kayak yang jelas suara itu terdengar seluruh orang yang ada di jamaah di dekat Ka'bah itu teriak saja. Ya. Kami cucu Nabi, di dalam darah kami terdapat darah Nabi. Kalau mereka bisa dibuktikan dan tidak ada masalah di kemudian hari, kemudian pulang dengan selamat, maka kami taslim. Saya mengakui. Ya. Itu cara mudahnya. Dan kayaknya semuanya itu akan selesai. Tapi kalau menurut saya Kamandano ya, Abang Kamandano ya. Mbak Alawi tadi saya tanggapi. Begini Bang Alawi. Saya kira walaupun isu nasab ini tidak selesai, kita sebagai umat Islam harus terus menyuarakan hal ini. Ya. Walaupun sekalipun pemerintah itu sampai saat ini belum memutuskan.
Ya, Kita terus suarakan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi Islam kita betul, betul, betul. dan bangsa Indonesia yang selama ini diadu domba, ditipu oleh kaum Ba'alawi. Saya kira ini semua tugas kita sebagai umat Islam Iya. dan bangsa Indonesia. Ya, ini mungkin kalau menurut saya begini semuanya ya. Masalah ini akan selesai apabila pemerintah turun tangan membuat undang-undang, bukan peraturan tapi undang-undang melarang para imigran Yaman, keturunan imigran ini, orang-orang Kaukasus ini untuk menggunakan sebagai gelar Habib dan Habaib dan tidak mengaku-ngaku zuriat Nabi. Peraturannya begitu. Apabila peraturannya dilanggar, mereka akan dihukum 25 tahun. Itu peraturannya. Itu betul. Harapan Pemerintah harus tegas. Mudah-mudahan itu Sebentar, bisa sebentar. juga begini ya Gini Bang. aja. Bang Itu Kemanul. bisa jadi keputusan Kalau ada menteri yang bisa. ngaku sebagai durian Nabi, masukin ke kandang singa aja udah. Enggak begini, kalau peraturan menteri itu bisa tidak berlaku, bisa dirubah. Tapi kalau undang-undang dia selamanya kan beda, peraturan menteri sama undang-undang beda. Sama seperti PKI dulu kan ada undang-undang kan, dibuat betul undang-undang. Tapi kalau cuma peraturan menteri atau peraturan presiden itu bisa dihapus. Tapi kalau undang-undang itu berlaku dia selamanya. Nah jadi masalah ini akan selesai apabila pemerintah membuat undang. Dan apabila itu tidak dibuat oleh undang-undang akan terus begini. Nah, masalah ini saya sampaikan ini kepada Habib palsu ini ya, yang para imigran Yaman. Berhati-hatilah kalian bahwa ini akan mencapai puncaknya. Hati-hatilah kan. Apabila ini mencapai puncaknya, ini seperti gunung es, seperti api dalam sekam. Hati-hati, ini akan mencapai puncaknya. Apabila ini kan puncaknya, habis itu semuanya. Percayalah dengan saya, ini akan mencapai puncak, perlahan yang mencapai puncak. itu tidak menutup kemungkinan, Kang Balawi. Seperti di Myanmar Rohingya, itu tidak menutup kemungkinan. Betul. Seperti di Myanmar Rohingya itu sudah mencapai puncaknya kekesalan orang itu. Nah, apabila ini masalah Habib palsu imigran Yaman, saya yakin mereka ini mendengar. Apabila ini berhati-hatilah kalian. Apabila ini akan mencapai puncaknya, habislah kalian. Dan ingatlah para muhibin itu, Anda akan dicap sampai anak keturunan Anda sebagai pengkhianat oleh tetangga kalian, oleh teman-teman kalian, dan orang-orang yang tidak sepaham dengan kalian. Percayalah dengan saya. Amin. Betul. Saya ingin berinteraksi dengan teman-teman yang di bawah, tetapi sambil mendengarkan Syekh ada di sini itu sambil membacakan sejarah dari mana Ba'alawi berasal, kenapa mereka dites DNA berhaplogrup G, dan kenapa Arab dan sekitarnya Jazirah Arab berhaplogrup J. Ini silakan saya Al-Katiri, saya ada di sini, tetapi saya harap yang di bawah tapping nih. Tapping dengan satu kalimat. Allahu Akbar. Semuanya tapping kalimat Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, menurut kalau dibikin undang-undang, Ba'alawi itu tidak boleh manggung, tidak boleh khutbah di masjid-masjid, itu dilarang seperti dibikin di Saudi. Jadi Ba'alawi ini tidak ada suaranya di Saudi, dan di Yaman akan diadakan seperti itu, seperti di Saudi, dan insya Allah di Indonesia juga akan seperti itu. Kalau pemerintahnya bikin undang-undang dulu bahwa Rencana itu sudah tidak boleh manggung salawatan di panggung-panggung, biar yang salawatan itu untuk pribumi seperti Kiai Imad dan kawan-kawannya itu boleh. Nah, tapi Ba'alawi dilarang. Nah, soal sejarah Ba'alawi itu mereka pendatang dari Irak sebetulnya. Sebetulnya sebelum itu mereka pendatang dari Iran. Nah, sebelum itu juga mereka datang dari Kaukas. Mereka dari Kaukas itu dikejar oleh kerajaan Romawi, tentara Romawi. Lalu mereka dikejar sampai Iran. Stop di situ. Akhirnya mereka puluhan tahun duduk di Iran. Mereka lalu dikejar lagi sama kerajaan Romawi. Dikejar sampai ke Irak. Irak mereka ngumpul di sana.
Semua orang-orang Kaukasus ini kumpul di Irak. Lalu mereka membuat itu sebelum ke Hadramut itu, sebelum ke Yaman. Lalu mereka membuat kerajaan yang disebut kerajaan Fatimiyin. Di situ mereka menduduki Mesir, kerajaan Fatimiyin 270 tahun. Dan di situ akhirnya keluarlah Salahuddin Al-Ayyubi, karena di situ kebanyakan kemungkaran, syirik dan segalanya seperti yang di foto ini, yang di video ini. Nah, mereka bikin seperti ini, bikin segalanya yang syirik-syirik mereka bikin. Akhirnya mereka dihancurkan oleh kerajaan Salahuddin, bukan kerajaan, tentara Salahuddin. Nah, mereka kabur ke sana kemari. Di antaranya ada yang kabur ke Yaman dan ke Hadramut. Begitu. Jadi mereka ini, kalau mereka mengatakan bahwa Indonesia kalau tidak datang Habib, kalau tidak ada Habib, orang-orang Indonesia akan menyembah pohon, masih menyembah pohon, masih menyembah matahari, masih menyembah batu. Itu kita lawan. Kita lawan. Sebelum Habib masuk ke Hadramut, jadi ya orang-orang Indonesia itu udah Muslim, udah Islam, udah tahu Islam. Mereka datang ke sini, ke Indonesia, mereka dibawa oleh penjajah. Dan orang-orang Indonesia udah pada banyak ulamanya waktu itu. Jadi mereka ini ingin mengakui bahwa Islam mereka yang bawa. Padahal mereka itu bukan orang Islam. Mereka itu Majusi, penyembah api. Begitu. Silakan yang lain. Nah, begitu teman-teman ya. Terima kasih Syekh. Teman-teman sudah mulai paham, sudah mulai mengetahui bahwa sebenarnya sejarah itu tidak bisa dipalsukan. Karena tercatat di dalam data, tercatat di dalam manuskrip, dan tercatat di kitab-kitab pendahulu kita. Jadi teman-teman tetap semangat. Ketika kita berbicara apapun itu hasilnya, mereka toh mengaku sebagai muslim. Mereka toh sholat, mereka juga sudah mengaku sebagai umat muslim. Tetapi di sini masalahnya adalah sesama muslim harusnya tidak ada dusta di antara kita. Kalau memang mereka benar cucu Nabi, buktikan dengan akhlaknya, dengan keilmuannya. Ketika orang bertanya mana buktinya, bukan caci maki dan hujatan, tetapi bukti, data dan fakta mereka sodorkan. Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, kita akan mewariskan sejarah kepada orang-orang nanti, orang-orang yang akan datang, anak cucu kita kelak. Sejarah ini tidak bisa mereka belok-belokkan siapapun itu. Jadi kalau mereka mau mengatakan yang tidak ada datanya, bukan faktanya, mereka tidak akan pernah bisa. Karena saya yakin saudara-saudara semua yang di bawah, yang di atas komal, para senior-senior semua, para yai, para masyayikh akan berpikir bahwa bagaimana menjaga sejarah dan bagaimana menjaga keutuhan NKRI kita. Bukan masalah nasab saja, tetapi ini masalah bangsa. Karena ketika ada yang ditanya bahwa mereka malah mengajak perpecahan, ini nggak benar. Nggak benar, kita harus luruskan bersama-sama. Benar, silahkan mau mencintai Habib, silahkan. Kita sudah sangat direndahkan sama mereka. Mau mencintai Habib juga Sebab silahkan. mereka bilang, tetapi kalau tanpa mohon mereka maaf, Indonesia nggak merdeka. mohon maaf sebentar Bang kembali. Silahkan mau mencintai Habib, nggak ada larangan mau mencintai siapapun silahkan. Tetapi di sini, kalaulah tujuan mencintai itu adalah untuk melindungi ketidakjujuran, maka konsekuensinya pasti ada. Konsekuensinya pasti ada.
Jadi sebaiknya kita mencari kebenaran bersama-sama. Ini momentum 17 Agustus. Silahkan dilihat, kalaulah mereka mengaku memerdekakan bangsa ini, cek di makam-makam pahlawan. Dari mana, siapa saja, itu berjuangnya di mana, pasti ketahuan. Jadi teman-teman, kita di momentum 17 Agustus ini, saatnya sejarah bangsa kita jaga bersama. Jangan pernah kita biarkan ruang untuk mereka mengklaim memiliki bangsa ini, walaupun itu dia adalah orang besar. Tidak peduli mau orang besar, mau pejabat, mau ulama ngakunya sekalipun, kalau sudah mengklaim memiliki negeri ini berarti dia sudah mengangkangi bahwa negeri ini didirikan oleh bangsa-bangsa dan suku-suku yang ada di Indonesia. Negeri ini milik bersama, tidak milik satu golongan manapun, tetapi kita bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya harap jiwa nasionalisme bangkit dan tapping kalimat merdeka bersama-sama. Merdeka! Dan perlu diingat, bagi kita para pejuang nasab, jangan kita mengharap kepada Habib Ba'alawi ini untuk taubat atau mau taubat. Jangan Tidak akan mustahil. jangan lagi panggil mereka Habib lah. Enggak cocok mereka Habib. Jangan panggil mereka tidak Habib. akan pernah sadar apalagi taubat. Yang kita harapkan ini dari muhibbin-muhibbinnya yang justru adalah saudara kita yang masih terpapar, terdoktrin oleh cuci otak kaum Ba'alawi. Itu yang harus kita sadarkan. Karena sudah jelas kalau masalah nasab, kaum Ba'alawi ini mustahil sebagai juriah Nabi. Dari segi apapun saya kira, dari segi akhlak adat, dari segi kitab-kitab, dari ilmu sejarah, ilmu filologi, dan ilmu genetika, mereka mustahil juriah Nabi. Jadi sudah jelas fakta. Dan bahkan mereka tidak mampu Lihat kaki dicium, membuktikan keabsahan nasab. Itu sudah jelas. Buat haters Ipin Upin, selamat menyaksikan videonya. Panas lo sama gue ya. Pokoknya gini, saya mohon semuanya. Gue upgrade videonya bakal lebih keren. Saya memohon ini, sebentar Mbak Ipin Upin. Saya mohon kepada semuanya, tidak usah lagi mereka panggil Habib. Habib itu adalah orang mulia, ya, merasa apabila mereka tetap panggil, mereka merasa lebih mulia, tetap merasa lebih mulia. Mereka jumawa panggil Habib. Jangan lagi panggil mereka Habib, panggil nama saja lah. Panggil nama atau panggil, oi imigran. Apa kabar gitu. Kalau ketemu, halo imigran. Gak usah cium-cium tangan lagi lah, cium-cium tangan, mendunduk-nunduk. Kita terlalu feodal. Terlalu merendah kita. Nah, itu akibat kita terlalu merendah lah mereka menjadi jumawa, apalagi gelar mereka sudah memakai Habib. Jadi saat ini janganlah semuanya, saya mohon dengan amat sangat kepada semuanya, jangan lagi mereka panggil Habib, gelar Habib. Enggak, bukan, mereka bukan Habib. Iya, Habib itu yang menyematkan itu adalah orang Belanda yang menyematkan itu. Mereka kan mau panggil, meminta gelar Sayyid dan Sarif, tidak diizinkan oleh Belanda, maka Belanda menyematkan gelar Habib. Jangan lagi kita panggil mereka Habib. Habib dan Habaib. Enggak, bukan. Mereka bukan itu. Mereka imigran. Ya, jadi saya mungkin pesan kepada seluruh yang mendengar ini, apabila melihat orang berhidung mancung, wajah harap-harapan, jangan langsung menganggap mereka itu orang mulia. Belum tentu. Mungkin mereka kafir. Ya, jangan kita terlalu merendahkan diri lah di hadapan orang asing itu. Melihat orang berwajah mancung, harap-harapan, Habib, cium tangan langsung. Jangan kita terlalu merendahkan diri lah kepada siapapun, kepada sahabat-sahabat yang ada di Komal mendengar di sini. Dan satu lagi saya camkan, saya mohon jangan panggil mereka Habib. Mereka bukan Habib, sama seperti kita. Kemuliaan mereka sama seperti kita. Mungkin rendah mereka cuma menumpang di sini. Kita di sini rumah kita. Kita ini punya rumah kita mau diobok-obok, mau dirusak oleh mereka. Seharusnya kita tendang itu mereka.
Iya, begitu. Jadi jangan lagi panggil mereka Habib. Mereka merasa jumawa dipanggil Habib. Panggil saja nama mereka itu. Sekarang mereka sudah banyak yang mengganti gelar dengan Sayyid. Sayyid di Komal-Komal sudah banyak memakai nama Sayyid itu, bertransformasi jadi Sayyid. Nah, itu pun harus kita pertanyakan. Banyak yang imigran yang pakai Sayyid itu harus kita pertanyakan. Banyak di Komal-Komal mereka itu Sayyid inilah, Sayyid itulah. Jadi saya pesan kepada imigran Yaman, jangan coba-coba pakai nama Sayyid. Apabila itu melanggar, hati-hatilah kalian. Akan kami habisi kalian semua. Percayalah. Demikian. Jangan lagi panggil mereka Habib. Itu. Panggil aja Ahwal imigran. Iya. Imigran. Terima kasih. Teman-teman yang di bawah yang belum follow para narasumber yang ada di Komal, silakan di follow ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar ya Syekh? Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Silakan bernarasi. Iya, saya mau sharing tentang sejarah ya. Sejarah yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang di Indonesia tentang Ba'alawi. Jadi Ba'alawi ini bukan hanya Belanda yang membawa kaum Ba'alawi ini masuk ke Indonesia, tapi kolonial Inggris juga pernah membawa Ba'alawi ini masuk ke India. Nah, untuk apa tujuannya? Justru Belanda itu belajarnya dari Inggris. Saran dari Inggris itu Belanda itu. Jadi awal pertama itu Inggris yang membawa mereka masuk ke India, ya ke wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Islam. Tujuannya untuk memecah belah umat Islam setempat. Tujuannya menjadi antek-antek penjajah Inggris. Di India ya, yang paling banyak mayoritas Islam itu wilayahnya, salah satunya itu wilayah Gujarat, wilayah Malabar, wilayah Uttar Pradesh, dan wilayah Kerala. Tapi di India, orang-orang India cerdas, mereka tidak bisa ditipu. Jadi kaum Ba'alawi ini mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi di kalangan umat Islam India. Mereka tidak bisa ditipu umat Islam India, sehingga mereka mendapat perlawanan di India. Nah, kemudian dari situ Prancis juga dapat pelajaran dari Inggris. Prancis membawa orang-orang Ba'alawi ini ke wilayah-wilayah di Afrika, jajahannya, tempat jajahannya, yang dimana di sana banyak mayoritas beragama Islam. Ya, di antaranya di Tanzania, di Zaire, dulu namanya Zanzibar. Zanzibar itu dulu namanya Zanzibar, sekarang diganti namanya negaranya Zaire. Kemudian di Kenya. Jadi 3 negara ini banyak umat Islam di sana. Nah, perlawanan umat Islam kepada penjajah-penjajah Prancis di Afrika itu dipecah belah juga. Prancis membawa mereka masuk ke Afrika untuk memecah belah umat Islam yang ada di Afrika sana. Caranya sama, metodenya sama, mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Tapi di Prancis, di Afrika tidak berhasil. Mereka justru banyak yang terusir. Ya. Kemudian di Belanda, Indonesia yang bawa Belanda. Di Indonesia ini hampir berhasil. Kalau untuk kalangan Muhammadiyah, mereka sudah di blacklist, tidak berhasil. Apalagi kalangan Al-Irsyad yang sama-sama mereka dari Hadramut juga, dari Yaman. Mereka berpecah belah. Ya. Jadi mereka ini berhasil ke Indonesia dibawa oleh Belanda itu untuk memecah umat Islam dari kalangan NU. Itu mereka diterima, hanya NU yang menerima. Tapi salah satu wilayah yang menolak kedatangan mereka yang disusupkan oleh Belanda itu hanya Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi pada saat itu oleh Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol,
mereka ditolak untuk masuk ke wilayah Minang. Karena Imam Bonjol tahu ini Belanda bawa Mbak Alawi ini tujuannya untuk menjadi antek-anteknya, menjadi informan, ya, untuk menjadi memecah belah umat di dalam situ. Sehingga sama Imam Bonjol ditolak. Itu ada sejarahnya. Cari aja di sejarahnya di Google, pasti ketemu. Penolakan Imam Bonjol terhadap Mbak Alawi yang dibawa oleh Belanda. Nah, jadi di Indonesia ini mereka dibawa Belanda. Itu akhirnya yang diterima oleh yang hanya bisa menerima kalangan NU, Nahdlatul Ulama. Nah, jadi di India mereka ditolak, di Afrika mereka ditolak, di Indonesia sebetulnya ditolak, hanya orang NU saja yang menerima. Nah, sekarang ini setelah 100 tahun, 200 tahun lebih ini, alhamdulillah Allah Ta'ala membuka hidayah, ya, membuka hidayah, memberi hidayah kepada kaum Nahdiyin, ya, yang akhirnya membongkar kedustaan-kedustaan mereka sebagai zuriat Nabi. Mereka bukan zuriat Nabi, bahkan mereka bukan orang Arab, ya. Agamanya itu agama penyesat Islam, perusak Islam itu. Nggak ada agama kayak begitu di Arab, nggak ada. Ya, itu buatan-buatan misionaris penjajah itu untuk merusak umat Islam, itu ajarannya. Jadi jelas Pahlawi itu bukan zuriat Nabi dan juga bukan orang Arab. Sekian, terima kasih. Silakan dilanjut. Izin Mbak Hos, izin turunkan saya, gantian lagi yang lainnya, dan teman-teman yang di atas Komal maupun yang di bawah. Akhir kata dari saya, kalau banyak kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya, jaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.